Halo semuanya. Selamat siang teman-teman. Hai, hai, hai. Oke. Wah, ini kayak kita udah pelajaran UTBK lagi ya. Nggak kerasa nih. Aku nggak sendirian ya, teman-teman. Sudah ada Widya sebagai teaching assistant. Jadi kalian ketemu aku sama Rahmi di materi UTBK lagi. Dan kalian juga bisa sapa-sapa Neng Widya di kolom chat. Teman-teman harus bisa menentukan penggunaan fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat, dan juga teman-teman harus bisa menentukan penggunaan kalimat aktif dan pasif yang tepat jika nanti waktu kita mencukupi ya, teman-teman. Nah, karena kan subjek, predikat, objek ini merupakan materi yang rumit, jadi harapannya teman-teman boleh nanti sembari latihan di rumah kembali, karena materi ini itu penting ya dan menjadi salah satu materi yang bisa jadi akan keluar di UTBK 2023. Kita akan masuk ke peta konsep terlebih dahulu terkait apa saja yang bakal kita bahas. Gitu ya teman-teman. Di dalam kalimat ini kita akan ngebahas terkait pola kalimat dan juga jenis kalimat. Nah, di dalam pola kalimat ini, kalian akan berkenalan dengan unsur pembentuknya. Nah, di sini. Unsur pembentuk dari kalimat itu sendiri. Coba, unsur pembentuk dari polanya ya. Itu ada apa saja sih, teman-teman? Coba sebutkan. Unsur pembentuk pola kalimat kan tadi sudah sempat kita bahas ya. Nah, itu ada apa saja? Yes, Nadia, benar. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, ada keterangan. Oke, jadi seperti itu ya. Ini tuh adalah unsur pembentuknya. Nah, sekarang, oke, pola versi inversi, sapi-sapi. Sekarang aku mau tanya, jenis kalimatnya itu tadi kan udah aku bahas ya. Di bagian misinya, kita nanti akan ngebahas kalimat aktif sama kalimat pasif. Ini adalah gambaran besar materi yang bakal kita bahas hari ini. Dan untuk diskusinya ada di bagian slide berikutnya ya teman-teman ya, di sini. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman-teman, kata kunci subjek itu apa sih, teman-teman? Oke, aku mau tanya. Kalau subjek, kata kuncinya itu menunjukkan apa sih, teman-teman? Coba, teman-teman, sebutin. Pelaku, benar kali ya. Ini berkaitan dengan pelaku. Pelaku dalam sebuah kalimat atau orang yang melaksanakan. Oke, benar ya. Tapi bisa juga ditanya melalui predikat. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri subjek yang kalian ketahui kalau dia bertindak sebagai pelaku itu seperti apa, teman-teman? Coba. Oke, yang pertama yang mesti kita perhatikan, dia bisa menjawab suatu informasi dengan menggunakan apa atau siapa. Jadi ini adalah kata tanya. Gimana sih Kak cara kita cari subjek? Nah, kita bisa cari subjek dengan menggunakan kata tanya apa atau siapa. Kenapa? Karena kan pelaku itu bisa berkaitan dengan kata benda. Jadi kalau siapa untuk orang, apa itu untuk benda mati. Nah ini ya teman-teman, bisa menggunakan apa atau siapa. Kalau siapa untuk orang, kalau apa untuk kata benda. Nah contohnya seperti ini ya. Saya makan. Berarti bisa kalian tanyakan dengan cara apa tuh teman-teman? Kalau misalnya subjeknya adalah saya makan. Beda. Oke, Titan itu memakan emaknya Eren. Oke, siapa yang makan? Benar banget. Oke ya, itu beda lagi ya. Oke. Eren, Mikasa beda lagi. Siapa yang makan? Berarti yang warna biru ini tuh adalah subjeknya. Bisa kita simpulkan siapa yang P ya teman-teman ya. Gini aja deh. Makan itu kan predikatnya ya. Aku
Edit aja siapa yang predikat. Nah, jadi siapa yang makan adalah saya. Nah, seperti itu. Ini seharusnya nggak pakai spasi, guys. Sorry, sorry. Nggak pakai spasi. Kok malah berjarak? Oke. Lalu, selanjutnya kita perhatikan di bagian berikutnya, terdapat, jadi subjek itu bisa diikuti. Jadi dia itu bisa punya followers ya, teman-teman. Bisa punya followers itu bahwa dan yang without ya, yang tanpa a. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Orang itu menarik. Jadi di sini memang ada kata tunjuknya. Oke. Ya, ya, Owen kemana ya? TA Gadung. Nah, itu di sini menunjukkan itu ya. Menunjukkan subjek. Pokoknya orang itu ini menunjukkan kata tunjuk. Kan orang ada banyak ya. Orang ada banyak, tapi kalau ada kata itu berarti tertentu. Oh, yang dimaksud menarik itu adalah orang itu. Berarti ini masih bisa, teman-teman ya. Siapa yang menarik? Orang itu. Gitu ya, teman-teman. Siapa yang menarik? Orang itu. Oke. Yang menarik orang itu. Oke. Yuk lanjut. Oke, di sini. Aktif transitif butuh objek. Benar banget ya. Kita lihat ini contoh yang bawah itu adalah wanita yang berbaju merah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Nah ya, wanita yang berbaju merah sedang duduk. Nah ini ya teman-teman. Jadi wanita yang berbaju merah itu adalah subjeknya. Ya teman-teman. Siapa yang menarik? Nah di sini. Coba perhatikan wanita yang berbaju merah sedang duduk. Paham sampai sini? Kalau bahwa, perhatikan ya, kalau bahwa dia itu nanti konteksnya seperti ini teman-teman. Kayak undang-undang dasar ya. Bahwa sesungguhnya, nah di sini. Bahwa sesungguhnya, nah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ya karena kalau kalian lihat di KBBI bahwa itu bisa berkaitan dengan objek. Di tata bahasa baku bahwa memasuki objek. Gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya kalau kalian lihat ya, lihat misalnya seperti ini. Aku kasih contoh deh. Ini memang kasus yang istimewa ya untuk bawah ya. Pemerintah mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ya, Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa ya mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa. Nah, ini ya UUD pelajar Pancasila adalah bla bla bla. Nah, nanti di sini ya. Nah, di sini nanti bakalan bentar. Ini pokoknya lanjutannya ya. Nanti di sini bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa dikatakan oleh Undang-Undang Dasar. Gitu ya, teman-teman. Bahwa sesungguhnya, jadi dia pindah ke depan. Emang ini kasus yang sulit ya untuk yang bahwa ini. Semoga saja ini tidak sering-sering muncul ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa dikatakan UUD. Nah, seperti itu teman-teman ya, dikatakan Undang-Undang Dasar. Nah, bla bla bla. Oke, seperti itu. Yuk kita akan lanjut. Di sini banyak banget ya. Kita akan lanjut. Nah, yang ketiga, yang itu sebagai perluasan subjek ya, teman-teman. Yang ini kalau kalian perhatikan, itu berfungsi sebagai perluasan subjek. Wanita yang berbaju merah sedang duduk.
Nah, yang di sini berfungsi sebagai perluasan subjek dari si wanita. Dan yang terakhir, tidak didahului kata depan. Nah, ini salah ya. Di sekolah sedang mengadakan acara. Nah, ini salah kalau subjek diberi kata depan seperti di, ke, dan dari. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kok tidak boleh ada kata depan di dalam subjek? Coba ya, maksudnya di awal-awal sini. Kenapa kok nggak boleh ada kata depan? Di sekolah sedang mengadakan acara. Kenapa tuh alasannya? Di sekolah sedang mengadakan acara. Kenapa nih? Biar fokus ya, kita ngobrolnya. Yes, benar Desan. Karena nggak ada S jadinya keterangan. Benar, karena subjek itu kan pelaku kan, teman-teman. Nah, kalau dikasih kata depan, itu jadinya keterangan, bukan subjek. Ini pelakunya nggak ada. Kita tahu di sekolah pokoknya sedang mengadakan acara. Nah, itu pelakunya nggak ada karena kalau kata depan itu nanti dia akan berfungsi sebagai keterangan. Subjeknya terhempas. Kasihan ya, dibuang ya. Dibuang. Subjeknya dibuang. Padahal dia adalah pelaku utama. Gitu ya, teman-teman. Pelaku utama ya kan, pelaku kan yang melaksanakan ya. Yang melaksanakan. Oke, kita akan lanjut ke predikat. Nah, predikat itu apa sih teman-teman kata kuncinya? Coba. Predikat itu adalah unsur yang menerangkan subjek ya teman-teman. Nah, ini adalah unsur yang menerangkan subjek. Tidak melulu melalui aktivitas ya teman-teman. Nah, pokoknya menerangkan subjek. Benar kata Desan tadi. Memang kita seringnya tahu kalau predikat adalah kata kerja, tapi kalau kita masuk ke kalimatnya, itu tidak melulu kata kerja. Contohnya bisa dijawab dengan, bisa dicari dengan pertanyaan mengapa atau bagaimana. Ya, contohnya seperti ini. Ia dosen. Nah, berarti ini contoh kalimat tanyanya bagaimana tuh? Ada yang tahu nggak? Contoh kalimatnya. Ini selain kalian kalau misal pun bingung ya, misal pun bingung bisa juga sebagai apa. Jadi sebagai apa itu untuk mengetahui nomina. Sebagai apa ia? Nah, ini bisa teman-teman. Sebagai apa ia? Ia dosen. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya dapat berupa adalah ialah. Nah, ini dengarkan yang bagian atas ya. Kalau kita bandingkan, kalian akan berpikir kalau predikat itu adalah kata kerja. Tapi di sini bukanlah kata kerja. Dosen itu kata apa sih, teman-teman? Ini ada catatan khusus ya. Kalau yang dicari itu adalah nomina, bisa menggunakan kata sebagai apa. Yes, ini berkaitan dengan nomina. Ya, kalau untuk nomina kalian bisa menggunakan kata tanya sebagai apa. Ia sebagai apa? Ia sebagai dosen. Terus kita lihat dapat berupa adalah, ialah, dan merupakan. Perhatikan baik-baik di sini. Ia adalah dosen. Nah, bedanya kalau yang A itu kan langsung dijelaskan ya. Ianya langsung dijelaskan. Tapi untuk yang kedua, predikatnya adalah ya. Ini itu menerangkan subjek guys dengan menggunakan adalah. Yuk, fungsi adalah itu untuk apa sih teman-teman? Adalah di sini itu menerangkan, berarti subjek ia itu mendapatkan perlakuan diterangkan ya, diterangkan sebagai dosen ya, berarti dia itu mendapatkan perlakuan. Oke, di sini biar kalian nggak bingung, arti adalah itu diterangkan ya, diterangkan, didefinisikan seperti itu. Ia mendapatkan perlakuan yaitu diterangkan sebagai dosen. Jadi untuk adalah, ialah, merupakan itu sudah termasuk ke dalam jenis verba.
Ya, ini juga kata kerja ya. Tapi dia jenis verba apa? Ada yang masih ingat nggak? Verba apa tuh? Yes, pasti predikat ya. Adalah ialah merupakan itu sudah pasti predikat karena dia sudah masuk ke kata kerja. Verba copula ya teman-teman. Jadi verba copula itu adalah verba yang memberikan suatu pengertian yang menjelaskan suatu hal. Benar banget. Tidak dan bukan. Oke, ada yang tahu nggak? Contoh predikat yang bisa diberi kata tidak sama bukan. Yes, ia bukan dosen. Sabi ya. Nah, ini ya teman-teman. Terus kalau kata kerja gimana, Kak? Nah, ada contohnya ya. Misalnya tidak itu aku kasih contoh. Iya, tidak makan. Misalnya seperti itu. Oke, yuk lanjut kita ke objek. Kalau objek itu dia itu kata kuncinya sebagai apa sih, teman-teman? Objek itu adalah sasaran ya. Sasaran. Nah, seperti ini. Sasaran, hal yang diberi perlakuan. Untuk objek itu biasanya diletakkan setelah predikat. Nah, ini diletakkan setelah predikat. Jadi contohnya seperti ini, setelah predikat. Ya. Pak Dodi sedang mencuci mobil. Sedang mencuci itu adalah predikatnya. Mobil ini itu adalah objeknya. Ini adalah sasarannya. Gitu ya, teman-teman. Yuk lanjut. Di sini ini predikatnya transitif. Berarti perhatikan kalau menggunakan objek berarti predikatnya itu transitif. Ya. Nah, jadi verba yang membutuhkan objek kita sebut dengan transitif. Dan subjek di sini berbentuk pasif. Contohnya tadi kan ini ya, bisa dibalik. Mobil sedang dicuci Pak Dodi. Oke, pokoknya objek dalam kalimat aktif dapat diubah menjadi subjek di kalimat pasif. Sekarang adalah pelengkap. Apa sih yang dimaksud dengan pelengkap, teman-teman? Oke, kalau pelengkap, dia itu adalah informasi lanjutan ya. Informasi lanjutan di sini. Informasi lanjutan. Dari apa? Dari predikatnya. Oke. Beda sama objek. Kalau objek kan sasaran, tapi kalau pelengkap itu adalah informasi lanjutan. Gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti apa ciri-cirinya? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini ya teman-teman perhatikan dia itu bisa diletakkan setelah predikat atau objek. Nah, di sini aku beri contoh. Ia menjadi dosen. Karena menjadi ini, kita fokus ke predikatnya yang ada di bawah ya. Ini adalah S, menjadi itu adalah P, dosen itu adalah pelengkap di sini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, menjadi bisa dipasifkan enggak? Dosen dijadikan iya. Enggak bisa ya, teman-teman ya. Iya menjadi dosen itu beda. Dosen dijadikan dia udah beda maksud, beda arti. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk yang terakhir, ya, dan juga tidak didahului kata depan. Nah, untuk imbuhannya teman-teman, tadi udah di-spill sama Desan juga ya. Teman-teman kalau udah tahu juga boleh banget. Untuk imbuhan predikatnya, kalau menunjukkan pelengkap, itu biasanya ada apa aja sih teman-teman? Oke, ada di ter ya. Yang paling umum itu adalah di sama ter. Keterangan dia itu kan menerangkan. Kita lihat dia posisinya itu nggak wajib ya. Dalam suatu pola kalimat, dia itu adalah fungsi yang sebenarnya nggak wajib ya. Tidak wajib dan dapat dipindah-pindah alias fleksibel. Bisa didahului kata depan atau konjungsi. Jadi keterangan ini itu yang menjelaskan peristiwa ya. Menjelaskan peristiwa. Sehingga di situ nanti kalian akan tahu ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, seperti itu. Tempat, waktu, cara, dan lain sebagainya. Ya. Nah, contohnya seperti ini.
Ia sekarang menjadi dosen. Sekarang ini dia itu fungsinya sebagai keterangan ya. Dan yang perlu kalian garis bawahi, sekarang ini itu bisa dipindah-pindah di awal maupun di akhir. Untuk keterangan, dia itu fleksibel guys. Yang membedakan dengan pelengkap, pelengkap itu hanya ada di posisinya. Untuk pelengkap itu hanya ada di posisinya. Kalau dia ada di nomor 3, dia akan tetap di situ. Tapi kalau keterangan dia itu fleksibel, bisa dipindah-pindah. Sekarang ia menjadi dosen, terus ia menjadi dosen sekarang juga bisa ya. Kita akan masuk ke inti kalimat. Oke. Nah, yang pertama ada terdiri atas unsur-unsur dasar sebuah kalimat. Unsur-unsur dasar itu berarti harus ada subjek sama predikat. Nah, unsur dasar itu adalah unsur wajib, subjek sama predikat. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, ya, yang kedua, ini kan ada unsur dasar ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau kalian bingung unsur dasar itu adalah unsur wajib ya, teman-teman. Unsur dasar itu adalah unsur wajib ya. Unsur wajib yang harus ada di kalimat itu adalah subjek sama predikat gitu. Nah, polanya bisa SP, SPO, SPPL. Nah, di sini perhatikan baik-baik, keterangan itu bisa kita eliminasi. Keterangan bisa dieliminasi atau kita hempaskan. Nah, ini kita harus lihat dari predikatnya. Apakah predikatnya transitif atau justru intransitif? Lo nggak diajak. Nah, ya kayak gitu ya. Lo nggak diajak. Nah, benar banget. Ada predikat intransitif. Circle-circlean. Oke. Yuk lanjut. Yang nomor 3, itu ciri-cirinya apa tuh? Oke. Yang nomor 3 itu adalah berupa kalimat aktif, bukan pasif. Jadi, imbuhan yang digunakan apa aja tuh, teman-teman? Predikat aktif itu ada meber, miber ya. Ada meber ini ya. Meber ini adalah contoh predikat aktif. Contohnya kayak memasak dan lain sebagainya. Ada juga berlari, berjalan, bercermin ya, bercermin seperti itu. Nomor 4, berupa kalimat berita. Tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan kalimat berita, teman-teman? Kalimat berita itu kita sebut dengan kalimat informasi yang menyatakan informasi ya, teman-teman. Menerangkan sesuatu bukan kalimat tanya. Contohnya yang paling terlihat yang disebut dengan kalimat berita itu bisa diakhiri tanda titik ya. Yang diakhiri dengan tanda titik itu adalah kalimat berita. Misalnya ya. Misalnya Indonesia memiliki Indonesia memiliki julukan Zamrud Khatulistiwa. Nah, itu ya. Memiliki ini adalah kalimat pernyataan, memiliki julukan. Nah, misalnya seperti itu, titik. Nah, julukan Zamrud Khatulistiwa. Nanti ini ambigu ya, julukan apa? Julukan Nusantara misalnya, Nusantara. Nah, ini berarti titik. Nah, ini adalah kita sebut dengan kalimat pernyataan. Bukan kalimat tanya, gitu. Terus yang terakhir, ya, tidak berbentuk kalimat inversi. Kalau di situ ada kalimat inversi, boleh diubah dulu menjadi kalimat biasa yang susunannya adalah SP, ya teman-teman ya. Kalau berbentuk kalimat inversi itu bisa diubah menjadi SP terlebih dahulu. Boleh diubah ya. Boleh diubah menjadi SP terlebih dahulu. Boleh diubah menjadi SP di sini. Oke, sekarang aku kalau meletus balon hijau, ini kan predikatnya di depan ya. Ini predikatnya ada di depan.
meletus balon hijau. Meletus ini predikatnya di depan. Dan ini adalah subjeknya. Coba, kalau diubah menjadi SP gimana nih teman-teman? Balon hijau meletus. Jadi benar ya. Diubahnya jadinya adalah balon hijau meletus. Nah itu kalau inversi ya. Balon hijau meletus. Oke, nice info. Meletus. Seperti itu. Jadi ini bisa kita simpulin ya teman-teman. Keterangan tidak termasuk ke dalam pola inti kalimat. Ini perhatikan baik-baik. Keterangan itu bukan circle dari inti kalimat. Oke, tadi kita sudah membahas terkait pola kalimat. Nah, di sini aku yang akan menanyakan ke teman-teman itu terkait inti kalimat. Nah, inti kalimat tadi ciri-cirinya bagaimana? Jadi intinya, inti kalimat itu bisa berpola 3. Ya. Oke. SP, lalu ada SP pel, lalu ada SPO. Nah, di sini bisa kita simpulkan, guys. Keterangan tidak termasuk inti kalimat. Tidak masuk inti kalimat. Oke. Yes, inti kalimat. Untuk yang kedua, berupa kalimat aktif. Ya, berupa kalimat aktif. Oke. Terus apa lagi nih teman-teman yang nomor 3 nih? Berupa pernyataan ya, berupa pernyataan. Kalau berupa pernyataan itu diakhiri dengan tanda titik ya, bukan tanda tanya. Diakhiri dengan tanda titik, diakhiri dengan tanda titik. Dan yang terakhir nomor 4 itu kalau berupa inversi, nah ini tidak berupa inversi ya, tidak berupa inversi, bukan kalimat inversi. Nah, kalau ada kalimat ini, nah di sini aku kasih warna merah. Kalau ada kalimat ini, boleh diubah menjadi jika ada kalimat ini, boleh diubah menjadi struktur SP. Boleh diubah menjadi SP. Karena kan dia predikat mendahului subjek ya. SP. Nah, kalau inversi kan PS. Gitu ya, teman-teman. Oke, dalam versi ya. Oke. Terima kasih ya, teman-teman ya. Seperti itu. Terima kasih untuk itu, untuk pertemuan selanjutnya, karena kan ini padat banget ya. Untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman akan masuk ke sini ya. Wacana yaitu ide pokok dan simpulan. Nah ini nanti boleh banget teman-teman pelajari di rumah ya. Oke, aku mewakili Widya mengucapkan terima kasih, boleh banget rating kelas ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf karena tadi sempat ada kendala. Dadah teman-teman, selamat siang, dadah.